Shalom saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk berdiri. Mazmur 100 ayatnya keempat mengatakan demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan KJ 318 ayatnya yang 1 hingga kedua. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah letakmu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayatnya 18-21 mengatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya hubungan dalam keluarga dibangun? Kita akan mencari jawabnya dalam firman Tuhan yang kita renungkan. Sebelum melanjutkan kebaktian ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kami keluarga. Namun sebagai suami, istri, anak, seringkali kami mengalami hambatan dalam kehidupan kami bersama. Kadang kami bertengkar karena kesalahpahaman, karena tidak dapat mengendalikan emosi, atau karena hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami, dan Tuhan berkenan membimbing hidup kami berkeluarga dengan firman Tuhan, agar hidup kami senantiasa berbahagia seperti yang dikehendaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa
kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan bagimu. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan dan cobaan yang menerpa kami. Dan tidak jarang kami kalah oleh karena kedagingan kami. Oleh karena itu, kami mau memperbarui kehidupan kami dengan hidup seturut dengan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga ketika kami berjalan di tengah kegelapan yang penuh dengan tantangan dan cobaan, kami mampu menghadapi dan melewatinya. Dan kami bersyukur sesaat lagi Engkau hendak memperdengarkan akan firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon penyertaan akan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mendengar, mengerti, dan mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatan
Mari saudaraku, kita bersama membaca Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema khotbah yang berjudul Masalah Kuasa dalam Keluarga. Saudaraku, berbicara mengenai kuasa, tentunya bukan sesuatu yang asing terdengar di telinga kita. Dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari, kita selalu bersinggungan dengan yang namanya kuasa atau kekuasaan itu sendiri. Bahkan saudaraku, dalam kisah penciptaan langit dan bumi beserta dengan isinya, disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudaraku, dari ayat tersebut kita bisa tahu bahwa sejak awal manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk berkuasa. Namun manusia tidak sekedar diberi kuasa, namun manusia juga diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara bumi beserta segala isinya. Persoalannya adalah manusia seringkali lupa akan tanggung jawabnya dan lebih sering ingat akan haknya, yaitu berkuasa. Dan bukankah hal tersebut dibuktikan dalam sejarah panjang kehidupan manusia dari dulu hingga sekarang ini? Manusia selalu memiliki hasrat untuk berkuasa.
hasrat ingin mengatur orang lain sesuai dengan kehendak mereka. Maka tidaklah heran jika dalam dunia ini terjadi peristiwa kekerasan, peristiwa pertikaian, bahkan peperangan. Ada oknum yang tergabung dalam kelompok mayoritas menindas mereka yang minoritas. Ada oknum seorang kaya yang menindas mereka yang miskin. Ada oknum orang yang kuat menindas mereka yang lemah. Ada oknum orang pintar menindas mereka yang tidak berpengetahuan. Ada oknum yang memiliki jabatan menindas mereka yang bukan siapa-siapa. Pada akhirnya, saudaraku, kita menjumpai fakta bahwa di dunia ini ada orang-orang yang haus akan kekuasaan dan sangat berhasrat ingin menjadi seorang penguasa. Dan untuk meraih semuanya itu, saudaraku, tidak jarang mereka tidak memperdulikan rasa kemanusiaan. Mereka tidak memperdulikan hal yang berkaitan dengan hukum. Dan mereka tidak memperdulikan soal moral etika yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, lumrah jika di berbagai tempat selalu saja didapati ada orang dan atau kelompok yang berhasrat menjadi nomor satu dalam tingkatan kekuasaan. Dan atau setidaknya mereka menjadi orang atau kelompok yang terpandang atau yang paling penting bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan menariknya, saudaraku, dalam bacaan kita minggu hari ini, kita melihat ada kelompok yang haus akan kekuasaan. Mereka adalah orang-orang Farisi. Siapa, saudaraku, orang Farisi itu? Dari literatur rabbinik, orang Farisi digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Sementara dalam gulungan naskah Laut Mati, orang Farisi ini, saudaraku, dikatakan sebagai orang yang suka mencari dan memperhatikan hal-hal yang sangat kecil. Mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti. Karena mereka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum yang tidak patuh. Namun, saudaraku, sudut pandang Yesus tentang orang Farisi dalam bacaan kita sungguh berbeda. Yesus menyebut orang Farisi sebagai orang munafik. Mengapa demikian? Karena Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Kejahatan itu diperlihatkan oleh penulis Injil Matius, bahwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan untuk memuluskan rencana mereka, orang Farisi menyuruh murid-muridnya bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepada Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa orang Farisi melibatkan orang-orang Herodian?
Saudaraku, perlu diketahui bahwa Herodean adalah nama kelompok yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya, yang pada waktu itu menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Golongan Herodean adalah sebuah partai politik dan berorientasi pada kepentingan politik. Itulah saudaraku, sebabnya orang Farisi mengajak orang-orang Herodean untuk melancarkan serangan kepada Yesus dengan pertanyaan yang bernuansa politis. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudaraku, jika Yesus hanya sekedar menjawab boleh dan tidak boleh, maka Yesus sudah terkena jebakan orang Farisi. Jika Yesus menjawab boleh, maka Yesus akan dicap sebagai orang yang tidak nasionalis. Sedangkan jika Yesus menjawab tidak boleh, maka Yesus akan dicap sebagai pemberontak, dan orang-orang Herodian akan menjadi saksi tentang ucapan Yesus. Syukur kepada Allah, Yesus tahu tentang pencobaan yang ia hadapi. Yesus yang dikenal oleh orang Farisi sebagai seorang guru, seorang yang jujur, seorang yang tidak takut dengan siapapun, dan seorang yang tidak mencari muka, mampu memberikan jawaban yang membuat orang Farisi terheran-heran. Pertanyaan orang Farisi, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, dijawab Yesus dengan permintaan kepada orang Farisi untuk menunjukkan mata uang untuk membayar pajak. Dan orang Farisi membawa suatu dinar kepada Yesus. Lalu Yesus pun bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Dan orang Farisi menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam hal ini, Yesus sama sekali tidak memakai kutipan Alkitab. Yang Yesus tunjukkan adalah realitas pragmatis. Dan pada zaman Yesus, pajak kepada kaisar atau negara dibayar dengan mata uang dinar yang justru dibuat oleh pemerintah. Asal-usul itu menjadi dasar. Setiap mata uang adalah milik kaisar, dan karenanya wajib diberikan kembali kepada kaisar sebagai penguasa tunggal negara. Realitas yang kedua terkait dengan teks, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Teks ini harus dibaca dalam konteks sosial, konteks keagamaan, dan juga konteks politik Palestina pada abad pertama. Saudaraku, Yudaisme zaman itu mewajibkan setiap orang Yahudi dewasa untuk memberikan kepada Allah, yang ditafsirkan sebagai pajak kepada bait Allah. Untuk kewajiban kepada Allah itu, mata uang asing yang memiliki gambar, simbol, dan tulisan dewa, dan juga penguasa duniawi tidak boleh dipakai untuk dipersembahkan kepada Allah.
Yang boleh dipakai hanyalah mata uang perak Yahudi, yaitu shekel atau shikal. Dan jawaban Yesus merupakan pragmatisme saat menghadapi jebakan. Dan dengan pemakaian dua jenis mata uang ini, dinar dan shikal, memungkinkan dua kelompok yaitu Herodian dan Farisi bisa melaksanakan dua kewajiban kepada negara maupun agama secara bersamaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar bagaimana orang Farisi menyalahgunakan kuasa yang dimiliki untuk berbuat kejahatan kepada Yesus. Penyalahgunaan kuasa yang tidak bertanggung jawab bisa berdampak secara negatif. Tentunya kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Lalu bagaimana saudaraku dengan kehidupan kita sebagai keluarga berkaitan dengan kekuasaan? Apakah semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan? Ataukah saudaraku kuasa itu menjadi permasalahan di tengah kehidupan keluarga kita bersama? Berikut beberapa masalah yang bisa saja terjadi dalam kehidupan keluarga kita, saudaraku. Dalam bacaan yang disampaikan di dalam kata pembuka, di dalam surat Kolose, menarik untuk boleh kita renungkan. Apa saja itu masalah yang bisa saja terjadi dalam kehidupan keluarga? Yang pertama, saudaraku, bisa saja istri tidak tunduk kepada suami. Biasanya, saudaraku, kejadian ini terjadi ketika istri lebih tinggi dari suaminya. Maksudnya, istri lebih tinggi penghasilannya dibanding suami. Pendidikan istri lebih tinggi dibandingkan suaminya. Istri lebih rupawan dibandingkan suaminya. Jabatan istri lebih mentereng, lebih bergengsi dibandingkan suaminya. Akibatnya, saudaraku, si istri merasa harus lebih berkuasa dibandingkan suaminya. Sehingga hal ini membuat istri tidak mau tunduk kepada suami. Dan jikalau itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita, maka sudah bisa dipastikan konflik akan sering terjadi. Perasaan tidak nyaman akan melingkupi kehidupan keluarga kita bersama. Lalu bagaimana seharusnya istri-istri bersikap di dalam kehidupan keluarga? Saudaraku, di dalam surat Kolose, di dalam kata pembuka tadi, dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri diminta untuk tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ketertundukan itu oleh karena sang suami ketika menjalankan peran fungsinya sebagai suami dengan benar, dengan baik, disitulah tidak ada keraguan bagi istri untuk tunduk kepada suaminya. Terlebih ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka ketertundukan kita tidak bisa membawa apa yang ada pada diri kita. Kita tidak bisa menyombongkan apa yang ada pada diri kita. Penghasilan, pendidikan, rupawan, jabatan tidak bisa kita tonjolkan kepada Tuhan di saat kita menyembahnya. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Lalu hal yang kedua yang bisa saja terjadi dalam kehidupan keluarga kita, yaitu suami tidak mengasihi istri dan justru berlaku kasar
terhadap istri. Biasanya saudaraku, hal ini terjadi ketika suami hanya melihat dirinya sebagai seorang lelaki yang kuat dan lebih berkuasa dibandingkan dengan seorang perempuan, yaitu istrinya. Suami dengan kekuasaannya sebagai pencari nafkah bisa berkuasa atas istrinya dan bertindak sewenang-wenang. Suami dalam hal ini tidak melihat istri sebagai subjek penolong yang sepadan. Namun istri dilihat hanya sebagai objek yang lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Dan akibatnya, kalau permasalahan ini terjadi dalam kehidupan kita, akan banyak cucuran air mata dari pihak istri karena ia tidak dikasihi oleh suaminya. Akan terjadi keadaan di mana istri akan mengalami hati yang hancur oleh karena perlakuan kasar dari suaminya. Oleh karena itu, para suami kita bisa belajar bagaimana kita harus menempatkan diri bersama dengan istri kita. Dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami diminta untuk mengasihi istri oleh karena ia mau tunduk kepada suaminya. Jangan berlaku kasar. Oleh karena laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, tetapi justru lindungilah istrimu oleh karena engkau kuat, oleh karena engkau pencari nafkah di dalam kehidupan keluarga. Ketika itu terjadi, kehidupan keluarga akan diliputi rasa berbahagia. Lalu permasalahan yang ketiga yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, yaitu anak-anak tidak mau mentaati orang tua. Biasanya hal ini terjadi ketika orang tua tidak memiliki kuasa. Kehilangan kuasa dapat ditimbulkan oleh pelbagai sebab. Misalnya saja perbuatan orang tua yang justru menurunkan wibawa dirinya, seperti berjudi dan juga mabuk-mabukan, atau orang tua dinilai rentan terhadap stres. Akibatnya saudaraku, anak atau anak-anak kita dipromosikan menjadi pemegang kuasa pada usia yang terlalu dini. Dan dalam kasus ini saudaraku, pada umumnya anak menjadi dominan dan ingin selalu mengatur orang lain. Anak atau anak-anak kita akan sukar menerima pendapat orang dan berusaha memaksakan kehendaknya. Memang kepercayaan dirinya cenderung kuat dan biasanya anak ini akan mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat. Namun sebaliknya, ia juga rentan terhadap frustrasi. Sewaktu orang menolak uluran tangannya, ia cepat marah karena merasa tidak dihargai. Ia kerap merasa tidak dimengerti oleh orang lain. Dan ia merasa sepertinya dirinya seringkali dimanfaatkan. Sehingga anak ini akan memiliki perasaan yang dengan cepat membuatnya marah. Oleh karena itu, hai anak-anak, perhatikanlah anjuran dari surat Kolose tadi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak diminta untuk mentaati orang tua dengan segala pengajarannya yang baik
dengan ketertundukan orang tuanya kepada Tuhan, mengajar dengan penuh cinta kasih. Dan ketika itu terjadi, kebahagiaan di tengah keluarga, damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi kehidupan keluarga kita bersama. Permasalahan yang keempat yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, yaitu orang tua menyakiti hati anak dan atau anak-anaknya. Dalam hal ini, saudaraku, biasanya orang tua bertindak sewenang-wenang. Pada dasarnya orang tua menggunakan kuasa secara berlebihan. Orang tua tidak menghargai pendapat anak dan tidak membuka pintu komunikasi dua arah. Akibatnya anak menjadi tidak berdaya, yang ditandai dengan ciri utamanya adalah sikap pasif dan rendah diri yang kuat. Atau sebaliknya, anak menjadi haus akan kuasa, yang ditandai dengan ciri pembangkang dan senantiasa berusaha melawan figur orang tua. Dan ketika itu terjadi, kehidupan keluarga kita menjadi tidak harmonis karena hati anak-anak yang terluka. Mereka menjadi anak yang pendiam atau menjadi anak pembangkang. Oleh karena itu, hai orang tua, lihatlah dan bacalah surat Kolose tadi. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Orang tua diminta untuk tidak menyakiti hati anak atau anak-anaknya, supaya hati anak ini tidak tawar, tidak sakit, tidak kemudian memendam perasaan, tidak dikasihi. Namun ia boleh melihat bagaimana orang tuanya menyayangi dirinya. Demikianlah saudaraku beberapa permasalahan kuasa dalam kehidupan keluarga. Dan puji Tuhan saudaraku, kita pun bisa belajar untuk mengatasinya. Ingatlah, jangan menggunakan kekuasaan untuk hal-hal yang negatif. Namun pergunakanlah kuasa itu untuk hal-hal yang positif. Khususnya di dalam membangun kehidupan keluarga kita bersama. Dan kiranya firman Tuhan pada minggu hari ini boleh membangun kehidupan keluarga kita bersama. Keluarga Kristen yang sejati, yang mau tunduk kepada Allah dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala kita untuk menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
atas kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kami bersyukur Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan kami pun senantiasa memohon kepada Tuhan untuk menyertai kehidupan keluarga-keluarga jemaat GKI Tumapel, agar kami semua selalu taat mengikuti tuntunan firman Tuhan yang boleh menjadi pelita, menjadi cahaya bagi kaki kami, bagi jalan kehidupan kami sebagai keluarga. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan dan cobaan, kami mampu menghadapinya dan kami mampu melewatinya. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka dengan segala pergumulan, dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuhnya. Melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan boleh senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada sahabat-sahabat kami yang sakit dan lemah tubuh tersebut. Kami juga mendoakan bagi para pasien COVID-19 agar diberikan kesembuhan oleh Tuhan melalui istirahat yang cukup, melalui pola makan yang sehat, melalui pola kehidupan yang sehat, melalui olahraga yang mereka lakukan. Dan tentunya dengan hati yang gembira, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis agar mereka mampu menjalankan tugas pelayanannya, tanggung jawabnya secara profesional. Berkatilah mereka supaya mereka pun terhindar dari pandemi ini, dari virus COVID-19, sehingga mereka bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, supaya ketika mereka boleh menjalankan tugas pekerjaan pelayanannya sebagai para pejabat yang menentukan kebijakan strategis bagi negara dan bangsa ini, kiranya mereka diberi hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menetapkan kebijakan-kebijakan itu secara tepat untuk mengatasi berbagai persoalan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami semua, dengan segala persoalan yang ada, yang sedang kami hadapi, baik secara ekonomi, di saat kami harus berjuang untuk memenuhi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau menaikkan syafaat-syafaat kami, permohonan-permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS, memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di kantor gereja, atau dikumpulkan lebih dahulu dan diserahkan saat kebaktian onsite. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Filipi 4, ayatnya yang ke-19 yang menyatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Syukur padamu ya Allah atas segala
kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saya undang saudara berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima syukur kami ini. Kuduskanlah dan pakailah untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya,